Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang machine learning. Next. Di sini ada nama anggota. Yang pertama ada Panggit Karisma Raja, ada saya sendiri, Rudi Irawan, ada Fahri Ridwan, ada Efek Adi Kurniawan, dan terakhir ada Dani Rosadi. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Bangkit Karisma Raja. Dipersilakan. Agenda presentasi untuk materi ini antara lain adalah pertama, apa itu machine learning. Lalu yang kedua, apa itu supervised learning. Lalu yang ketiga, apa itu unsupervised learning. Dan yang keempat, klasifikasi data dengan SVM. Dan yang terakhir, kelima, yaitu clustering dengan K-means. Yang pertama, itu apa itu machine learning. Pengertian machine learning ialah teknologi machine learning adalah mesin yang dikembangkan untuk bisa belajar dengan sendirinya tanpa perlu arahan atau input dari pengguna layaknya manusia. Sistem machine learning ini sudah banyak diterapkan. Salah satunya ada di handphone saat ini seperti Google Assistant, Siri di iPhone, Face Unlock, dan lain sebagainya. Machine learning terdiri dari dua teknik dasar, yakni supervised learning dan unsupervised learning. Dan untuk materi selanjutnya akan diteruskan oleh Fahri. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu supervised learning. Supervised learning sendiri adalah algoritma pembelajaran mesin yang menggunakan data terlabel. Contohnya seperti gambar di samping. Kita mempunyai sebuah gambar yang sudah diberi label, kemudian kita memberi output dengan nama tomat. Maka mesin akan membandingkan data lalu memberikan prediksi dari data yang sudah diberikan label tersebut. Lalu yang ketiga ada apa itu unsupervised learning yang akan dijelaskan oleh Dandi Rosadi. Apa itu unsupervised learning? Unsupervised learning adalah algoritma pembelajaran yang tidak atau belum memiliki data terlabel. Contohnya seperti gambar di samping mesin akan mengidentifikasikan mana saja buah yang mirip. Keempat, klasifikasi data dengan SVM. Apa itu klasifikasi data dengan SVM? Dalam pemodelan klasifikasi, SVM atau disebut support vector machine memiliki konsep yang lebih matang dan lebih jelas secara matematis dibandingkan dengan teknik-teknik klasifikasi lainnya. SVM digunakan untuk mencari hyperplane terbaik dengan memaksimalkan jarak antar kelas. Hyperplane adalah sebuah fungsi yang dapat digunakan untuk pemisah antar kelas. Adapun kelebihan dan kekurangan SVM sebagai berikut. 1. Kelebihannya yaitu generalisasi kemampuan metode untuk mengklasifikasi suatu pattern yang tidak termasuk data yang dipakai dalam fase pembelajaran metode itu. Kedua, variability dapat diimplementasikan dengan mudah. Kekurangan dari SVM yang pertama sulit dipakai dalam problem skala besar. Yang kedua, SVM secara teoretik dikembangkan untuk problem klasifikasi dengan dua kelas. Kelima, clustering dengan K-means. Clustering dengan K-means merupakan metode penganalisaan data atau metode data mining yang melakukan proses pemodelan tanpa supervisi atau unsupervised dan merupakan salah satu metode yang melakukan pengelompokan data dengan sistem partisi. Kelebihan dan kekurangan clustering K-means adalah sebagai berikut. Yang pertama, kelebihan mudah untuk diimplementasikan, waktu yang dibutuhkan relatif cepat, mudah untuk diadaptasi. Yang kedua, kekurangan. Jika nilai random untuk inisialisasi kurang baik, maka pengelompokan yang dihasilkan kurang optimal. Dapat terjebak masalah curve of dimensionality. Tahap clustering pada K-means. Yang pertama, menentukan nilai K atau nilai bebas sebagai jumlah clustering yang ingin dibentuk. Yang kedua, membangkitkan nilai random untuk pusat clustering awal atau centroid sebanyak K.
Yang ketiga, menghitung jarak setiap data input terhadap masing-masing centroid menggunakan rumus jarak Euclidean atau Euclidean distance hingga ditemukan jarak yang paling dekat dari setiap data dengan centroid. Yang keempat, mengklarifikasi setiap data berdasarkan kedekatannya dengan centroid atau jarak terkecil. Yang kelima, memperbarui nilai-nilai centroid baru diperoleh dari rata-rata klaster yang bersangkutan. Yang keenam, melakukan perulangan dari langkah 3 hingga 5 sampai anggota tiap klaster tidak ada yang berubah. Rumusnya seperti gambar di samping. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.